Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran mata kuliah algoritma dan struktur data. Di video ini, kita akan membahas salah satu fondasi penting dalam dunia pemrograman yang dikenal dengan algoritma dan struktur data. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita bisa membuat aplikasi, kemudian website, atau sebuah sistem yang kompleks, maka kita harus punya cara berpikir yang benar dalam menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang disebut atau yang dikenal dengan algoritma. Adapun materi dari mata kuliah ini, yang pertama adalah tentang algoritma. Jadi algoritma ini adalah dasar dari semua pemrograman. Sederhananya, algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di dalam dunia pemrograman, sebelum kita menulis kode, kita harus tahu dulu langkah apa saja yang harus kita lakukan. Karena kalau langkahnya salah, maka programnya juga bisa dipastikan juga salah. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita belajar algoritma. Karena tanpa algoritma yang bagus, tentunya tidak akan tercipta sebuah sistem yang bagus pula. Berikutnya adalah kita juga akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Ini adalah cara berpikir seperti komputer, tapi digunakan oleh manusia. Dengan cara berpikir ini, maka kita belajar yang pertama, memecah masalah besar menjadi kecil. Kemudian, mencari pola. Ketiga, fokus pada hal penting. Dan keempat, menyusun solusi secara terstruktur. Jadi bukan hanya coding, tapi ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pengantar JavaScript. Di sini kita menggunakan JavaScript untuk mengimplementasikan algoritma dan struktur data yang kita buat. Kenapa kita menggunakan JavaScript? Yang pertama, JavaScript itu bisa langsung dijalankan di browser. Jadi kalian nggak perlu menginstal compiler ya. Cukup pakai browser aja, maka kita sudah bisa menggunakan JavaScript. Kemudian kita tidak perlu install compiler khusus, tadi kita sudah jelaskan. Karena kita cuma pakai browser aja. Dan JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami oleh pemula. Selain itu, JavaScript juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, terutama untuk pemrograman web. Nah, oleh karena itu, karena kita nanti mengimplementasikan kode-kode yang kita tulis nanti, jadi algoritma yang kita buat itu kita implementasikan dalam bentuk kode JavaScript. Jadi kita butuh persiapan. Nah, apa saja yang kita persiapkan? Yang pertama, kalian harus punya text editor. Jadi, kalian boleh install text editor. Ada di sini Visual Studio Code ya. Jadi, kalian bisa install Visual Studio Code di alamat ini, domain kode.visualstudio.com. Nanti disesuaikan aja dengan sistem operasinya. Kemudian, kalian juga bisa, kalau misalnya lebih suka ke Sublime Text, juga bisa. Sublime Text ini lebih ringan ya dibanding Visual Studio Code. Kemudian ada juga Notepad++. Tampilannya seperti ini. Ini juga ringan banget nih Notepad++. Atau kalian bisa juga pakai Atom. Jadi semuanya ini adalah merupakan text editor untuk menuliskan kode-kode JavaScript kita. Nah, untuk di kesempatan kali ini, untuk text editornya saya akan mencontohkan dengan menggunakan Visual Studio Code. Kalau misalnya kalian mau barengan, kalian bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Tampilannya nanti seperti ini untuk Visual Studio Code-nya. Untuk saya menggunakan yang versi macOS. Oke teman-teman, ya untuk tidak lupa juga, yang kemarin sudah dibagikan untuk modulnya. Di kuliah ini, kuliah online ini, kalian bisa juga untuk sambil membuka modul. Nanti kita sesuaikan materinya dengan yang ada di modul. Oke, kita kembali ke sini. Baik, tadi untuk pengantar JavaScript.
Kemudian nanti kita juga belajar tentang di JavaScript-nya adalah variabel dan tipe data. Variabel ini bisa kita bayangkan seperti wadah untuk menyimpan data. Misalnya untuk menyimpan angka, menyimpan teks, kemudian menyimpan nilai benar atau false. Jadi intinya variabel ini digunakan untuk menyimpan sebuah data, baik itu angka, teks, atau suatu data yang memiliki nilai benar atau salah. Sedangkan tipe data sendiri adalah jenis data tersebut. Seperti apa? Ya tadi itu number, kemudian string. Number itu untuk data yang sifatnya angka, kemudian string itu untuk data yang sifatnya seperti teks. Kemudian ada boolean, di mana data yang nilainya benar atau salah. Jadi ini semua penting karena semua program pasti bekerja dengan data. Oke. Berikutnya kita akan bahas juga tentang operator. Operator ini adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Contohnya penjumlahan, perbandingan, logika, dan lain-lain. Jadi operator ini sering kita gunakan untuk menghitung atau membuat keputusan dan juga untuk memproses data. Berikutnya kita juga akan belajar tentang percabangan, di mana percabangan ini digunakan ketika kita ingin membuat keputusan dalam program. Misalnya, jika kondisi terpenuhi, maka lakukan A. Jika tidak, maka lakukan B. Ini adalah conditional statement atau percabangan. Contoh sederhananya, kalau nilai lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Artinya kalau nilainya kurang dari 75, maka tidak lulus. Lebih dari 75, maka lulus. Ini adalah bentuk dari conditional statement. Berikutnya, kita juga di materi ini kita akan belajar tentang perulangan, di mana atau disebut dengan looping ya. Perulangan ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang, tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Misalnya, menampilkan angka 1 sampai 10 atau memproses banyak data sekaligus. Dalam perulangan kita tidak perlu menuliskan angka 1. Kalau kita ingin mencetak angka 1 sampai 10, kita tidak perlu menuliskan satu-satu. Mulai 1, 2, 3 itu nggak perlu, kita cukup menuliskan satu baris kode aja atau beberapa baris kode untuk menyelesaikan perintah menulis angka dari 1 sampai dengan 10. Jadi dengan perulangan program kita menjadi lebih efisien dan rapi. Berikutnya kita juga akan mempelajari di sini array ya. Array ini karena nanti berhubungan dengan struktur data. Jadi array ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Misalnya daftar nama mahasiswa, daftar nama tanaman. Kalau kita karena kita ini bagian teknologi pertanian ya. Jadi ada daftar nama tanaman, misalnya daftar nama pupuk, terus daftar nilai, daftar produk, macam-macam. Intinya adalah array ini dapat menyimpan banyak data. Bedanya dengan variabel, tadi kalau variabel itu adalah sesuatu yang menampung data juga, tapi dia hanya bisa menampung satu data. Sedangkan array, dia dapat menampung banyak data. Terakhir, kita akan membahas tentang objek. Jadi objek digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks dalam bentuk pasangan. Maksudnya apa? Nanti di bagian objek ini ada yang disebut dengan key dan value. Nanti kita akan bahas ya pada pembahasan di bagian objek. Tapi intinya di sini kita punya 9 materi yang akan kita bahas di playlist video algoritma dan struktur data ini. Mudah-mudahan nanti
kalian bisa mengikutinya. Kalau misalnya ada yang bingung, nanti bisa aja ditulis di kolom komentar nanti di setiap videonya, atau kalian bisa juga WhatsApp di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Oke, sekarang kita langsung aja masuk di pembahasan pertama ya, tentang apa itu algoritma. Tadi kita sudah jelaskan tentang algoritma, itu merupakan serangkaian langkah logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini tidak selalu berhubungan dengan komputer. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering juga menggunakan algoritma ini tanpa sadar. Jadi, algoritma tidak selalu berhubungan dengan komputer. Tapi aktivitas kita sehari-hari itu erat kaitannya juga dengan algoritma. Tapi kita tidak sadar kalau itu algoritma. Baik, contohnya apa? Di sini kita bisa lihat membuat teh manis misalnya. Dalam proses membuat teh manis, tentunya di situ ada serangkaian langkah-langkah yang kita lakukan. Pertama, kita menyiapkan gelasnya, kemudian masukkan tehnya, tuangkan air panas, tambahkan gula, kemudian diaduk, kemudian disajikan. Ini adalah sebuah langkah-langkah yang logis, terstruktur untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah membuat teh manis. Begitu juga dengan ketika kalian menyalakan laptop. Maka di situ juga ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kita menekan tombol power, tunggu sampai booting. Kalau misalnya laptopnya kita ada passwordnya, kita perlu di situ memasukkan password untuk mengakses laptop kita tersebut. Jika sudah, maka laptop itu siap untuk digunakan. Jadi kesimpulannya adalah semua aktivitas yang memiliki langkah-langkah yang jelas itulah algoritma. Jadi sampai sini kalian paham ya, bahwasanya algoritma itu serangkaian langkah logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita lanjut. Ciri-ciri algoritma yang baik. Sebuah algoritma yang baik itu memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, jelas. Setiap langkah tidak ambigu. Maksudnya, jelas ini maksudnya setiap langkah tidak ambigu. Artinya, algoritma yang kita buat itu tidak membingungkan. Instruksinya harus spesifik dan mudah dimengerti. Contohnya, yang salah adalah masukkan angka secukupnya. Di sini kita bisa lihat ya. Contoh yang salah, masukkan angka secukupnya. Secukupnya di sini itu membingungkan karena tidak ada takarannya berapa gitu. Beda dengan ketika kalian mengatakan masukkan 2 buah angka. Maka perintah ini jelas tidak menimbulkan pertanyaan. Kalau yang tadi masih menimbulkan pertanyaan atau ada salah tafsir. Angka secukupnya si A mungkin secukupnya 3. Si B mungkin lebih dari 3. Atau ada si C 1 mungkin ya, 1 bagi dia itu sudah cukup. Nah, ini jadi bisa menimbulkan salah tafsir kalau kita memberikan perintah yang ambigu. Oleh karena itu, algoritma, salah satu ciri-ciri algoritma yang baik adalah dia sifatnya yang pertama jelas. Yang kedua, algoritma itu berhingga. Jadi algoritma harus punya akhir. Dia tidak boleh berjalan terus-menerus. Kalau sebuah aplikasi, sebuah program itu berjalan secara terus-menerus, maka itu akan menyebabkan komputer kita menjadi hang. Kalau kita lihat di modul ya, kita buka di modulnya, kita lihat contohnya. Kita lihat di modul di bagian contoh. Nah, ini dia. Jadi
Ini adalah contoh yang salah ketika kalian, nanti kita akan coba praktekkan ya. Kita implementasikan coding seperti ini, di mana di sini ada satu pernyataan while looping. While ini salah satu bentuk dari looping, nanti kita akan pelajari. Di mana kode di atas ini maksudnya jika kondisinya itu true atau kondisi itu benar, maka dia akan mencetak di konsol belajar algoritma. Karena di sini tidak ada batasan atau tidak ada perintah kondisi itu false, di sini cuman ada kondisi true, maka di sini kondisinya akan selalu true, akan selalu benar, sehingga program akan terus mencetak konsol log belajar algoritma. Dia akan mencetak di konsol belajar algoritma secara terus-menerus. Beda dengan ketika kita menulis seperti ini. For let i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Untuk pembahasan tentang ini nanti kita akan belajar lebih lanjut ya, lebih detail tentang looping atau perulangan. Di sini ya kita berikan contoh saja, kalau misalnya algoritma itu salah satu cirinya yang baik adalah dia berhenti dan tidak berjalan terus-menerus. Di sini kita lihat di kodenya, yang pertama let itu adalah kita mendefinisikan bahwa nilai dari i itu yang pertama adalah 1. Kita membuat variabel i dan diberi nilai 1. Setelah itu kita membuat syarat atau batasan dari perulangan ini. Jika i-nya kurang dari sama dengan 5, maka cetak belajar algoritma. Jadi batasannya di sini adalah i-nya itu tidak boleh lebih besar dari sama dengan 5. Karena syaratnya ini konsol log belajar algoritma ini akan dieksekusi ketika i-nya itu masih kurang dari sama dengan 5. Kalau i-nya sudah besar dari sama dengan 5, kalau i-nya sudah lebih besar daripada 5, maka kode ini tidak akan dieksekusi karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang i plus plus ini adalah ketika setiap kali ini dijalankan, dicetak, maka dia akan menambah i-nya menjadi 1. I plus plus itu maksudnya i plus 1 nanti. Oke, seperti itu. Jadi algoritma itu yang baik dia harus mempunyai akhir. Berikutnya di sini, ciri algoritma yang baik adalah dia memiliki input dan output. Jadi ada input, ada output. Jadi algoritma itu menerima data atau input yang akan diproses. Contohnya apa? Contohnya di sini kita menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan. Maka inputnya atau data yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan pupuk itu berdasarkan luas lahan tentunya adalah apa inputnya? Luas lahan ya. Jadi inputnya luas lahan dan juga kebutuhan pupuknya. Karena total kebutuhan pupuk itu dihitung dari luas lahan dikali dengan kebutuhan pupuk. Sama juga dengan ketika kita membuat sebuah misalnya total belanja gitu ya. Total belanja, maka inputnya untuk menghitung total belanja itu kita perlu yang namanya jumlah barang dan juga ada harga barangnya. Terus nanti di total berapa dikali dengan harganya. Nanti ada di situ total belanjanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya di modul kalian bisa baca juga di modulnya. Yaitu kita dalam proses memasak nasi, maka inputnya adalah beras, prosesnya itu memasak, dan outputnya adalah nasi. Jadi ada input, ada output. Dan tentunya di antara input dan output, jadi input kemudian menjadi output, di tengah-tengahnya itu ada namanya proses. Nah, kalau tadi itu memasak nasi, inputnya beras, kemudian air, prosesnya itu memasak tadi, baik itu dengan kalian menggunakan magicom atau memasak secara manual menggunakan panci, dandang pakai air tuh. Nah, intinya ini prosesnya memasak. Outputnya tadi beras tadi dicampur air jadilah nasi.
Nah, kalau yang tadi kita contohkan untuk menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan, ketika di input itu luas lahannya dan kebutuhan pupuknya, maka keluarlah dia nilai total kebutuhan pupuk. Yang berikutnya adalah efisiensi ya. Jadi algoritma itu harus sederhana, bisa dikerjakan dan tidak bertele-tele. Jadi semakin efektif, langkahnya sesedikit mungkin, tidak berulang tanpa perlu, maka itu semakin bagus. Jadi efektivitas berarti algoritma itu menggunakan langkah sesedikit mungkin, tidak berulang tanpa perlu ya, kemudian cepat dijalankan dan mudah dipahami. Jadi intinya cara paling sederhana untuk mendapatkan hasil yang sama. Oke, kita contohkan, kita lihat di modul ya. Contoh yang pertama ini contoh yang tidak efektif. Misal, di sini kita punya satu variabel ya. Di awal kita memberikan nilainya 0. Jadi hasil, kita punya satu variabel hasil. Nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita buat lagi variabel hasil lagi. Karena di sini kita ingin membuat hasil sama dengan 3 gitu. Kita buat lagi hasil yang kedua, di mana hasil yang kedua ini merupakan hasil ditambah 1. Maka hasil yang kedua ini nilainya adalah 1 karena 0 ditambah 1. Jadi hasil sekarang bernilai 1. Kemudian hasil yang kedua sama hasil plus 1. Dimana hasil yang ini diambil dari hasil yang di nomor 2 ini. Dia kan tadi hasilnya 1 ya. Berarti 1 tambah 1. Maka hasil yang ketiga ini nilainya adalah 2 karena 1 tambah 1. Berikutnya hasil yang keempat. Nilainya adalah masih hasil plus 1. Hasil yang ini diambil dari ini. Berapa tadi nilainya? 2. 1 tambah 1 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sebenarnya kalau kita lihat, ini kan sama variabelnya, intinya dia ingin hasilnya sama dengan 3. Tapi untuk membuat hasil sama dengan 3 itu perlu 1, 2, 3 beberapa langkah. Adapun contoh yang efektif, kita cukup menuliskan hasil sama dengan 3. Kalau kita bisa bandingkan ya, ini cuman perlu 1 langkah, ini beberapa langkah untuk membuat hasil sama dengan 3. Jadi ini lebih efektif dibandingkan dengan contoh yang di atas ini. Oke, contoh dalam pertanian seperti apa? Misalnya di sini petani menyiram tanaman satu persatu pakai ember. Ini cara yang pertama. Jadi petani menyiram tanaman satu persatu pakai ember. Cara pertama. Cara yang kedua, petani menyiram tanaman menggunakan sistem irigasi otomatis. Dan ini cara yang kedua. Di antara dua cara ini, mana yang lebih efektif? Tentunya adalah cara yang kedua. Hasilnya sama, tanaman itu tersiram, tapi secara waktu, tenaga lebih efektif cara yang kedua dibandingkan cara yang pertama. Oke, contoh lainnya misalnya, kalau dalam penjualan ya. Kalian kan sering misalnya belanja ya. Belanja di toko. Kalian belanja di toko yang manual, yang tanpa menggunakan sistem kasir, di toko-toko tradisional gitu ya, dengan kalian belanja di minimarket, Indomaret atau Alfamaret, tentunya di situ ada perbedaan. Kalau kasir yang menjumlahkan barang konsumen itu satu persatu, di kertas ditulis belanjaan kalian itu ditulis ya satu-satu. Misalnya kalian belanja buku, harga satu buah 25.000 gitu. Kemudian kalian belanja lagi ballpoint, satu buah 10.000. Jadi ditulis satu-satu. 25.000 ditambah 10.000 sama dengan 35.000. Kalau kalian punya uang 100.000, nanti dikurangin lagi tuh 100.000 dikurang 35.000. Itu masih secara manual. Beda dengan sistem yang menggunakan sistem kasir. Jadi satu toko yang menggunakan sistem kasir atau sistem informasi penjualan untuk transaksinya. Tentunya semuanya itu dikerjakan oleh sistem tadi. Jadi tidak
yang proses pencatatan tadi sudah diwakilkan atau sudah ditangani oleh sistem informasi penjualan. Sehingga apa? Sehingga dia lebih cepat prosesnya, hasilnya lebih minim kesalahan. Dimana kalau cara yang pertama bisa saja terjadi kesalahan, misalnya salah hitung, ya kan? Lupa, bisa aja dia lupa harganya. Nah, gitu. Salah kembalian. Nah, kalau menggunakan sistem, di situ semua data barang sudah ada harganya, gitu kan? Bahkan sudah ada diskonnya per barang. Kasir tinggal men-scan aja barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Maka di situ akan keluar totalnya berapa. Konsumen ngasih uang 100.000, nanti dikurangi secara otomatis oleh sistem. Jadi inilah kelebihan sebuah sistem ya. Makanya algoritma ini sebenarnya dibuat untuk kita bisa merancang sebuah sistem yang baik. Oke, kita kembali. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari algoritma yang baik. Sebenarnya ada 5 ya, karena di sini kita pisahkan, kita gabung ya, input dan output. Jadi ada jelas, yaitu berhingga, memiliki input dan output, kemudian efektif atau efisiensi. Berikutnya di sini sebenarnya kalau di modul kita, di sini ada pembahasan tentang pentingnya algoritma dalam pemrograman ya. Jadi kalian bisa baca aja di sini. Jadi tanpa algoritma program itu sulit untuk dibuat, banyak error, sulit dikembangkan. Sedangkan kalau kita punya algoritma yang baik, program lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah kita perbaiki. Contohnya ini ya. Kalau tanpa algoritma, contoh seperti kalian pergi ke satu tempat tujuan tanpa Google Maps, kalian belum tahu kondisi knowledge wilayah itu. Misalnya kalian belum pernah nih ke Jakarta, tiba-tiba kalian ke Jakarta dan punya tujuan tertentu di Jakarta, di satu tempat di Jakarta. Kalian belum punya knowledge nih, belum punya pengetahuan tentang Jakarta. Tanpa ada panduan yang jelas, maka kita bisa nyasar. Beda ketika kita pakai Google Maps. Kita tinggal melihat perintah yang dilakukan, yang diberikan oleh Google Maps. Walaupun kadang-kadang memang Google Maps ini kan memberikan juga biasanya jalan yang kalau dia melihat ya, jalan itu macet atau tidak gitu. Kadang-kadang ada yang nyasar di jalan-jalan yang kecil, misal apalagi pengguna yang menggunakan roda 4 ya. Karena Google Maps biasanya memberikan rekomendasi jalan yang tidak macet gitu. Tahu-taunya jalan yang dilewati itu adalah jalan yang kecil gitu. Jadi gini teman-teman, intinya algoritma itu penting karena membantu kita berpikir sebelum ngoding, membuat program lebih terstruktur, menghemat waktu kita saat debugging dan pengembangan. Jadi algoritma itu adalah pondasi dari sebuah program yang baik. Oke, kita lanjut. Computational thinking sekarang, atau cara berpikir logis dan terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini tidak hanya berlaku dalam ngoding, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu computational thinking? Itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Misalnya seperti yang dilakukan oleh kebanyakan programmer. Jadi mereka harus berpikir logis dan terstruktur untuk membuat sebuah kode-kode program. Kemudian berpikir algoritmik. Tidak hanya untuk coding, tapi juga bisa dipakai di kehidupan sehari-hari kita ya. Berikut ini macam-macam dari computational thinking. Yang pertama, decomposition, atau pecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi masalah yang besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil supaya apa? Supaya lebih mudah dikerjakan. Ya contohnya tadi, ada aplikasi kasir, masalah yang besar-besar itu diselesaikan dengan aplikasi kasir tadi. Misalnya ada input barang, ada hitung total belanjaan, kemudian tampilkan hasilnya. Jadi dipecah satu-satu fungsinya. Ada untuk input barang, ada hitung total belanjaan, kemudian ada untuk menampilkan hasilnya. Ini jadi yang decomposition ya. Yang berikutnya adalah pattern recognition,
cari pola yang berulang. Artinya kita mencari kesamaan atau pola yang sering muncul gitu. Jadi kita bisa melihat polanya ya, pola dari sebuah program atau sebuah masalah itu kira-kira yang sama yang sering berulang itu apa. Kita gunakan satu saja. Contohnya kalau di dalam modul itu kita ada total harga ya. Dimana total harga itu adalah harga kali jumlah. Dan ini berlaku untuk semua barang. Jadi misalnya ada barang makanan, terus minuman, pakaian. Nah, semua barang itu punya pola yang sama untuk total harga. Di mana total harganya itu dihitung dari harga barang dikali jumlah. Jadi kita cukup menggunakan satu variabel tadi, total harga untuk semua jenis barang. Berikutnya adalah abstraction, mengambil di sini inti masalah, fokus pada hal yang penting aja, abaikan yang tidak perlu. Contoh nih, menghitung total belanja, maka yang penting adalah harga dan jumlah gitu kan. Tidak penting warna barangnya apa gitu kan, mereknya apa, bentuknya kayak gimana, supaya tidak ribet dengan detail yang tidak berpengaruh, kecuali memang jika warna tadi, bentuk tadi, merek tadi itu berpengaruh terhadap harga barang. Kalau tidak, maka itu kita abaikan aja. Terus ada namanya algoritma design, menyusun sebuah solusi gitu ya, menyusun langkah-langkah untuk penyelesaian secara urut. Contohnya, input harga, input jumlah, kemudian hitung total harga dikali jumlah, kemudian tampilkan hasil. Jadi ini yang kita bisa langsung diubah jadi kode program. Hubungan dari keempat ini, konsep cara berpikir ini, di mana decomposition ini sebagai untuk memecahkan masalah, pattern recognition ini untuk mencari polanya, abstraction ini fokus kepada yang penting aja, kemudian algoritma desain ini buat langkah solusi. Jadi urutan cara berpikir ini, keempat ini harus dimiliki oleh seorang programmer ya, dalam membuat aplikasi untuk memecahkan sebuah masalah atau memberi solusi terhadap suatu masalah. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya, kita bisa cek di modul aja nih. Ini contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita mau masak mie instan. Yang pertama, kita berpikir decomposition. Kita menyiapkan semuanya. Kita pecah dulu apa saja nih. Untuk memasak mie ini, apa saja yang harus disiapkan. Misalnya dia siapkan air, minyak, bumbunya. Nah, kemudian polanya semua mie itu dimasak dengan cara yang mirip. Ya kan, cuman masuk air, kemudian masukkan minyak, setelah masak tuang ke dalam piring, diaduk bersama bumbunya gitu. Rata-rata polanya seperti itu. Kemudian abstraction, tidak perlu tahu siapa yang membuat mie itu. Tentunya ketika kita masak mie, maka kita nggak perlu harus tahu ya siapa yang buat mie itu. Karena tujuan kita adalah mau masak mie. Nah, beda cerita kalau misalnya mungkin kalian menganalisis mie itu ya, sehat atau tidak gitu kan. Maka mungkin perlu kita tahu siapa yang membuat mie-nya, gimana prosesnya dibuat, bahannya apa saja gitu. Nah, tapi kalau tujuannya untuk masak mie saja, mau makan mie instan, kita nggak perlu tahu mie itu dibuat oleh siapa gitu. Oke, berikutnya algoritma desain itu rebus air. Ini solusinya, kita merebus air, masukkan mie, tiriskan, campurkan bumbu. Jadi di sini kesimpulannya adalah computational thinking membantu kita berpikir lebih terstruktur dalam menyelesaikan masalah lebih cepat dan jelas, serta membuat program kita itu lebih mudah dibuat dan dikembangkan. Berikutnya di sini cara menuliskan algoritma. Jadi ada yang pertama, bisa dengan bahasa natural. Jadi beberapa cara menuliskan algoritma ini tergantung dari kebutuhan dan untuk siapa ya kita buat algoritmanya. Yang pertama itu dengan bahasa yang natural. Artinya kita menuliskan langkah-langkah itu dengan bahasa manusia biasa, mudah dipahami oleh siapa saja. Namun kadang bisa ambigu dan tidak langsung
bisa diterapkan menjadi sebuah kode program. Kelebihan dari bahasa yang natural ini, dia mudah dipahami oleh siapa aja, karena bahasa natural mudah dipahami oleh siapa aja, cocok untuk pemula. Adapun kekurangannya, kadang kurang jelas, bisa ditafsirkan beda-beda gitu. Tidak langsung bisa dijadikan kode, ini kekurangannya. Contohnya seperti kita ingin menjelaskan ke teman kita kata-kata biasa, mudah dipahami tapi terkadang salah paham atau ambigu multitafsir. Contohnya ketika kita memerintahkan untuk membuat kopi. Bahasa naturalnya seperti ini. Tolong buatkan secangkir kopi panas. Ambil cangkir, lalu masukkan kopi dan gula, kemudian masukkan air panas. Setelah itu aduk secara merata. Kita lihat di modul aja. Di sini ada. Jadi contohnya adalah, tolong buatkan secangkir kopi panas. Ambil cangkir lalu masukkan kopi dan gula, kemudian masukkan air panas. Setelah itu aduk secara merata. Nah, dari contoh ini, mana kira-kira yang menyebabkan kopi yang diberi oleh teman kita itu tidak sesuai dengan yang kita minta? Di sini ada beberapa yang ambigu gitu ya. Bisa jadi itu multi tafsir dari contoh ini. Misalnya, masukkan kopi dan gula. Masukkan kopi dan gula ini, si A mungkin dan si B bisa saja berbeda. Si A misalnya, dia biasa membuat kopi dengan takaran 2 sendok makan kopinya, gulanya 1 sendok makan. Si B biasa membuat kopi 1 sendok makan untuk kopinya dan 1 sendok makan untuk gulanya. Begitu juga dengan si C, bisa jadi dia memiliki cara membuat kopi juga yang berbeda-beda. Artinya tiap orang bisa saja punya cara membuat kopi yang berbeda, sehingga bisa jadi kopi yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apa yang dibuat oleh teman kita bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan selera kita. Kemudian juga misalnya di sisi masukkan air panas. Nah, ini air yang panas ini kan airnya panasnya seberapa deh? 90 derajat kan, 80 derajat. Banyaknya airnya itu seberapa? Bisa setengah gelas atau 1 gelas penuh. Nah, ini bisa menjadikan multitafsir. Oleh karena itulah, yang cara pertama ini memiliki beberapa kekurangan. Kita lihat di sini di cara yang kedua ya, menggunakan pseudocode. Ini dia artinya penulisan algoritma itu mirip sebenarnya dengan kode program, tapi bukan program ya. Jadi bahasanya itu mirip kode program, jadi bebas, tidak terkait dengan bahasa program apapun. Dia lebih terstruktur, mudah diubah ke kode yang nyata. Kita lihat contohnya. Misalnya untuk penjumlahan. Ketika kita membuat algoritma untuk penjumlahan, kita bisa menuliskan seperti ini. Yang pertama start, mulai. Kemudian input angka 1, input angka 2. Hasil itu adalah angka 1 ditambah angka 2. Kemudian di sini output adalah hasil. And akhiri program. Jadi mulai, kemudian input angka 1, input angka 2. Setelah itu diproses oleh variabel hasil ini, di mana hasil ini adalah hasil penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Maka jadilah dia penjumlahan 2 angka. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ketika kita ingin membuat program ganjil dan genap atau genap ganjil. Pertama start, input angka. Jika angkanya dibagi 2 itu sama-sama dengan 0, jika angkanya dibagi 2 itu hasilnya 0, maka outputnya adalah genap. Kalau bukan 0, maka outputnya ganjil. And selesaikan program selesai. Jadi di sini kita menggunakan conditional statement ya, if dan else. Nanti kita akan pelajari ini semuanya di bagian implementasi algoritma menggunakan JavaScript dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita lihat kelebihan yang cara menuliskan algoritma dengan pseudocode ini. Lebih jelas dan terstruktur. Mudah diubah ke bahasa pemrograman. Ini mirip-mirip ya ke bahasa pemrograman.
Misalnya input angka 1, angka 1 ini bisa kita kasih nama variabel. Variabel angka 1, variabel angka 2. Ini variabel hasil adalah penjumlahan variabel angka 1 dan angka 2. Begitu juga yang ini ya. Kekurangannya itu harus sedikit paham logika pemrograman. Jadi kalian mesti harus paham logika pemrograman. Jadi ibaratnya dia ini sebagai jembatan antara bahasa manusia dan bahasa program. Jadi ini sekali lagi ini bukan bahasa program ya. Ini hanya sekedar pseudocode. Nah, cara kita sebelum kita menuliskan kode program itu, kita bisa membuatkan pseudocode-nya untuk sistem atau aplikasi yang akan kita buat. Jadi ini bisa diterapkan untuk semua bahasa pemrograman. Pseudocode ini. Untuk yang berikutnya itu adalah flowchart. Jadi artinya flowchart ini merupakan representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol diagram seperti ini ya. Kalau tadi kan kita menggunakan kode-kode ya. Kalau yang flowchart itu menggunakan simbol diagram. Tentunya ini lebih mudah untuk dipahami. Misalnya start di sini input bilangan X dan Y. Kemudian di sini ada proses jumlahkan bilangan X dan Y. Hasil, tampilkan hasilnya. Penjumlahan program selesai. Juga ini untuk apa? Ganjil genap tadi. Mulai masukkan bilangan bulat. Kemudian bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Kalau dia 0, maka genap. Kalau tidak, maka ganjil. Selesai. Oke, ini untuk yang tampilan flowchart. Biasanya juga kita algoritma itu di alurnya ya, alur program itu bisa kita buat menggunakan flowchart supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, untuk pertemuan kita akan lanjut ya ke video berikutnya untuk pengantar JavaScript.